Pemirsa terbaik CPN masih bersama kami, berita selanjutnya Mahabarakat. Komisi 1 DPRD Banjarmasin menunda One Man Scores rapat dengar pendapat terkait polemik fasilitas umum di Komplek Beruntung Jaya Banjarmasin Selatan setelah Badan Pertanahan Nasional akan hadir dalam pertemuan yang digelar Baisukan Rabu 3 Desember 2025. Komisi 1 DPRD Banjarmasin menunda One Man Scores rapat dengar pendapat terkait polemik fasilitas umum di Komplek Beruntung Jaya Banjarmasin Selatan setelah Badan Pertahanan Nasional kada hadir dalam pertemuan yang digelar Baisukan Rabu 3 Desember 2025. Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang Komisi 1 ini menghadirkan perwakilan dinas terkait, bagian hukum Sekretariat Daerah Banjarmasin, tokoh warga, wan ketua RT 6. Rapat ini terkait upaya penyelesaian sengketa fasum yang diperebutkan pihak tertentu yang ingin menerbitkan sertifikat atas lahan tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Aliansa Waitakoni Prima TV memedahkan rapat kali ini diskors pada pertemuan berikutnya BPN Wanjua bagian aset pemerintah Kota Banjarmasin akan diundang agar pembahasan dapat komprehensif. Fasilitas umum di Komplek Beruntung Jaya Sulawesi ini telah digunakan warga sejak kawasan tersebut dibangun. Namun belakangan muncul pihak yang berusaha membuat sertifikat di atas lahan tersebut, padahal dalam set plan lahan diperuntukkan sebagai fasilitas umum. Politisi dari PKS ini pun menyatakan Komisi 1 kemungkinan akan meninjau lokasi fasilitas umum tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan. Dan biasa kalau kita perumahan itu, kalau kita ada pasum itu otomatis kan include dengan membeli perumahan. Nah, tapi tiba-tiba ada orang yang ingin membuat sertifikat di tanah pasum itu. Nah, jadi itulah permasalahan warga, kekhawatiran warga bahwa tanah yang pasum itu tidak disertifikati. Padahal itu tanah dari awal set plan-nya untuk fasilitas umum. Nah, jadi setelah minta penjelasan dari PRT, tokoh masyarakat dan juga dari dinas, kita dapat menyimpulkan. Nah, kita menunggu BPN nanti dengan aset. Kalau memang itu tidak ada sertifikat, otomatis selesai. Tapi kalau ada sertifikat, mungkin kita mencari solusi kenapa dibuat sertifikat tanah fasilitas umum kan. Nah, apalagi sudah ada perdanya. Nah, jadi insya Allah nanti kita ada kunjungan ke lapangan dan juga mengundang BPN dan aset lah untuk rapat yang kedua. Lurah Pengurus Dalam, Celia Desista berharap fasilitas umum yang dipersoalkan bisa segera memiliki kejelasan status agar kada diklaim pihak lain. Karena fasilitas umum ini kan memang sangat diperlukan, terutama bagi warga yang di sekitarnya. Secara kepemilikan itu yang mungkin diharapkan oleh warga, bahwasanya kalau yang namanya fasilitas umum ini secara dokumen sudah masuk dari bagian aset. Nah, jadi kan nyaman nih, kalaupun mau dibuat apa nanti, walaupun nanti kita keperluannya mungkin mau dijadikan tempat bermain, kan kita bisa mengusulkan. Karena kalau kita sudah bisa mengusulkan nih, salah satu persyaratannya adalah menjadi aset pemerintah kota. Nah, jadi mungkin yang untuk yang rapat selanjutnya harapan dulu sudah ada titik terang kejelasannya, bahwasanya apa sih status dari tanah yang berada di Jalan Glatik dan Garuda itu. Kalau memang itu menjadi fasilitas umum, bisa langsung tercatat kan untuk di bagian aset. Jadi Ketua RT 6 Pengurus Dalam Ardiansah memedahkan persoalan ini terkait janji awal pengembang PT Beruntung Jaya Group nang membangun komplek pada tahun 1985. Dalam set plan nang diterbitkan Kota Madia Banjarmasin pada waktu itu, kawasan tersebut memiliki fasilitas umum untuk rumah ibadah, olahraga, pendidikan, wan area bermain anak. Hingga kini hanya 2 fasum yang telah diserahkan kepada warga, yaitu masjid wan fasilitas pendidikan berupa taman kanak-kanak. Sedangkan fasilitas umum lainnya yaitu area bermain anak di Jalan Garuda serta lahan pendidikan di Jalan Bawang Putih belum pernah diserahkan, wan justru muncul klaim pihak lain. Oleh karena itu maka kami di sini meminta kepada DPRD Kota Madia itu supaya memverifikasi bagaimana supaya fasilitas umum yang belum diserahkan itu bisa diserahkan kepada warga RT. Lahannya ada Pak? Lahannya ada. Kosong. Cuma belum diserahkan. Itu yang bermasalah. Nah, belum pengembang. Ada alasan pengembangnya Pak? Sekian informasinya kenapa? Sebenarnya pengembang mereka saat ini sudah bubar PT Beruntungnya itu bubar.
Lalu ada pemilik lahan itu, ada dua pihak, pihak Juni Gumulia dan pihak Hairul Rahman. Nah, disinilah titik masalahnya, mereka belum menyerahkan kepada warga. Sedangkan kami sudah membangun pada sebelum bermain anak, sudah kami uruk, sudah kami gunakan untuk posyandu, poskamling, dan juga untuk rapat-rapat pertemuan. Sudah ada bangunannya. Jadi secara belum ada Nah, sertifikatnya. belum diserahkan. Oh, itu. Jadi secara formal penyerahan itu, sehingga kami untuk pengembangan selanjutnya sangat sulit karena formalitas. Itu yang kami tuntut sekarang. Formalitas. Komisi 1 DPRD Banjarmasin dijadwalkan kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan menghadirkan BPN Wan Bagian Aset Pemerintah Kota Banjarmasin.